Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali bersama Pak Misbah. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Misbah mau mengajak anak-anak untuk kembali belajar bahasa Jawa. Nah, kalau di 2 pekan lalu anak-anak sudah belajar mengenai pengertian teknologi, manfaat-manfaat teknologi, bedanya teknologi modern sama teknologi tradisional. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Misbah mau minta anak-anak untuk mengerjakan latihan di halaman 12, 13 sampai 14 pada buku paket Sinau Basa Jawa. Nah, sebelum itu, maka yang harus disiapkan adalah buku paket bahasa Jawanya, alat tulis sama buku catatannya. Nah, sudah disiapkan? Nah, pada video kali ini Pak Misbah mau membantu anak-anak semuanya untuk mengerjakan soal-soal itu tadi. Nah, Pak Misbah akan membantu menerjemahkan beberapa nanti supaya anak-anak lebih mudah ketika mengejarkan soalnya. Nah, maka disimak video Pak Misbah berikut ini. Nah, baik, kita masuk ke soal yang pertama di halaman 12. Ini ya, soalnya jodhokno piranti-piranti iki karo pretelan sing disediakake. Nah, bahasa Indonesianya, jodohkan alat-alat ini dengan potongan yang disediakan. Potongan apa maksudnya? Potongan ini, nih penjelasannya ini. Nih. Nah, sebelum kita menjodohkan, kita harus tahu nama-nama benda yang ada di foto ini. Nih. Apa aja nih namanya? Nih, yang pertama itu ini namanya kalau dalam bahasa Jawa itu cowek. Ya, jangan lupa dikasih ini. Cowek. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya cobek. Nah, ini kalau dalam bahasa Jawa ini kayak gini, ini namanya padaringan. Dinamain dulu. Padaringan. Padaringan itu tempat untuk menyimpan beras, ya. Kalau cobek ini, cowek atau cobek itu fungsinya buat apa? Anak-anak pastinya sudah tahu ya, fungsinya cobek itu untuk melembutkan bumbu tuh ketika masak. Nah, kemudian gambar yang ketiga nih, yang ini namanya kalau dalam bahasa Jawa ini namanya tampah. Ya, tampah. Nah, tampah itu fungsinya buat apa sih? Itu kalau orang-orang dulu itu tampah ini digunakan untuk membersihkan beras. Beras itu kan biasanya ada batu-batu kecil, masih ada serabut-serabut kulit padinya. Nah, maka tampah ini fungsinya untuk membersihkan itu, ditapeni kalau zaman dulu namanya. Nah, kemudian gambar yang keempat ini namanya apa? Ini namanya serok. Serok itu buat apa sih? Anak-anak pasti sudah tahu ketika masak itu kan misalkan goreng tempe itu kan biasanya ada minyaknya. Nah, serok ini fungsinya buat meniriskan minyak supaya tidak terlalu berlebihan nanti ketika dimakan ada minyaknya gitu. Nah, kemudian gambar yang berikutnya nomor 5 ini apa namanya nih? Pasti sudah tahu ya, tong sampah. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu buat, ya sesuai namanya, tong sampah, untuk tempat sampah gitu. Kemudian yang berikutnya gambar nomor 6 ini namanya wakul. Nah, wakul itu kalau orang-orang terdahulu itu biasanya digunakan untuk tempat menaruh nasi. Nah,
Kalau sekarang kan bukan pakai wakul, tapi kayak mangkok itu, mangkok atau di magicom kayak gitu. Nah, kalau zaman dulu masih pakai wakul. Ini dibuat menggunakan anyaman bambu ya. Fungsinya apa tadi? Untuk menyimpan nasi. Ya, wakul namanya. Kemudian gambar berikutnya ini namanya apa ini? Ini biasanya untuk menyaring santan ya. Untuk menyaring santan kalau anak-anak sering lihat bundanya masak itu. Nah, ini namanya saringan ya. Saringan itu untuk menyaring santan. Kemudian gambar berikutnya ini namanya apa? Ayo, ini namanya ketel. Nah, ketel ini fungsinya buat apa? Kalau zaman dahulu kan sebelum ada magicom ya, nah, masak beras menjadi nasi itu pertama dimasak menggunakan ketel. Nah, sebelum nanti selanjutnya dimasak menggunakan dandang. Ini namanya dandang. Nah, dandang. Nah, kalau zaman dahulu itu masak nasi banyak prosesnya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan hanya menggunakan magicom itu tadi lah. Kalau zaman dulu alatnya banyak karena prosesnya juga banyak. Yang pertama ini pakai ketel, setelah agak matang, setengah matang nanti dipindah di dandang. Gitu. Fungsinya buat apa ini? Ya buat nanak nasi. Buat nanak nasi, ya. Kemudian yang ini namanya apa ini? Nah, ini namanya lumpang. Ya. Lumpang. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada gilingan padi seperti sekarang, untuk mengubah padi menjadi beras itu ditumbuk menggunakan lumpang kayak gitu, ya. Bukan menggunakan gilingan padi seperti sekarang. Kalau sekarang kan menggunakan gilingan padi lebih enak lah. Kalau dulu menggunakan lumpang ini untuk menumbuk padi gitu. Nah, kemudian ya ini nanti anak-anak jodohkan ya. Nih. Pertama, piranti kanggo wadah uwuh. Nah, nanti dijodohkan dengan yang gambar di sini. Mana nih piranti yang digunakan untuk tempat sampah atau wadah uwuh yang mana? Nah, contohnya yang ini ya. Pak Misbah kasih tahu satu. Nah, tong sampah. Tong sampah itu fungsinya ini. Piranti kanggo wadah uwuh. Piranti kanggo wadah uwuh itu ya tong sampah. Nanti ditulis di sini. Piranti kanggo wadah uwuh. Gitu. Nah, kemudian nanti selanjutnya nih piranti kanggo ngulek bumbon, alat yang digunakan untuk melembutkan atau menghaluskan bumbu. Tadi yang mana fungsinya? Yang untuk menghaluskan bumbu yang mana? Ayo yang mana? Nanti dicari ya. Oke, kemudian yang ketiga piranti untuk adang. Adang itu menanak nasi. Tadi yang mana? Alat yang digunakan untuk menanak nasi. Kemudian yang keempat, alat yang digunakan untuk meniriskan gorengan, untuk meniriskan minyak pada gorengan. Yang mana tadi? Yang digunakan untuk meniriskan minyak. Yang kelima, piranti kanggo wadah beras. Alat yang digunakan untuk tempat menaruh atau menyimpan beras. Yang mana tadi? Ayo. Kemudian yang ini piranti kanggo nutupari, alat yang digunakan untuk menumbuk padi. Yang mana tadi alatnya? Ya, selanjutnya piranti kanggo ngliwet. Nah, ini alat yang digunakan untuk memasak beras. Tadi yang mana? Yang ke-8 piranti kanggo nepleki beras, alat yang digunakan untuk membersihkan beras dari kotoran-kotoran. Yang mana tadi? Membersihkan beras dari kotoran, kayak membersihkan dari batu,
gitu. Selanjutnya, piranti kanggo wadah sego, alat yang digunakan sebagai tempat nasi, untuk menyimpan nasi. Yang mana tadi? Alat yang digunakan untuk menyimpan nasi. Nanti dicari. Nomor 10, piranti kanggo nyaring santen. Nah, tadi mana alat yang digunakan untuk menyaring santan? Nanti dijodohkan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini soal yang keempat nih. Goleo 10 piranti tradisional lan 10 piranti modern, banjur bandingno kaya contone. Nah, ini diminta untuk mencari piranti atau alat tradisional dan alat modern. Seperti kayak ini. Nih, alat tradisionalnya adalah kentongan. Alat modernnya pengeras suara. Alat tradisionalnya layang. Alat modernnya telepon. Alat tradisionalnya namanya mesin ketik. Alat modernnya namanya laptop. Nah, nanti anak-anak lengkapi di sini. Nah, ini bisa juga dicari di soal yang kemarin yang kalian kerjakan tuh di sini. Nih halaman 4. Nah, nanti kan bisa kalian nih lihat nih, gegenen nganggo keren. Keren itu alat tradisional. Nah, nanti alat modernnya apa? Kompor gas kayak gitu. Nah, sudah paham ya? Nih, ini nanti yang ini mencarinya di sini. Nih. Gitu. Oke, cukup sekian. Nah, itu tadi sedikit bantuan dari Pak Misbah agar anak-anak lebih mudah mengerjakan soal-soalnya. Nah, cukup sekian dari Pak Misbah. Sampai berjumpa pekan depan insyaallah. Assalamualaikum.